Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis ergonomi dan perancangan stasiun kerja pada UMKM Mie Ayam Teras pada mata kuliah pengukuran dan perancangan sistem kerja. Nah, anggotanya terdiri dari Muhammad Iqbal Nurdin, Adlia Dirangga Bastian, Miracle Gratia Titania Sinaga. Selanjutnya ada latar belakang. Pada latar belakang ini, UMKM penataan stasiun kerja pada umumnya itu dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa memperhatikan prinsip ergonomi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerja melakukan gerakan yang berlebih, misalnya membungkuk atau menjangkau terlalu jauh, serta berdiri dalam waktu yang sangat lama. Nah, akibatnya pekerja itu dapat menyebabkan kelelahan sehingga produktivitas dapat menurun. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan analisis ergonomi pada UMKM Mie Ayam Teras untuk mengetahui apakah desain stasiun kerja telah memenuhi prinsip ergonomi serta memberikan usulan perbaikan. Selanjutnya, berikut ini adalah foto UMKM Mie Ayam Teras. Nah, di sini ada alur proses. Pada slide ini itu ditampilkan ada alur proses kerja pedagang. Proses dimulai dari penerima pesanan, mengambil mangkok, mengambil mie rebus, lalu mie-nya itu dimasukkan ke dalam panci, lalu menuangkan kuah, menyiapkan topping, memberikan bumbu, hingga pada akhirnya itu disajikan ke pelanggan. Nah, seluruh aktivitas tersebut itu dilakukan oleh satu orang pekerja, karena itu pekerja harus berpindah dari satu area ke area lainnya berkali-kali. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin besar pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan satu porsi mie ayam. Landasan teori ergonomi. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa prinsip ergonomi sebagai acuan, yaitu prinsip tersebut meliputi avoid stack avoid static load, yaitu mengurangi posisi kerja yang statis, reduce cumulative trauma, itu ada work height, ada preferred hand, keep arm motion in normal area, lalu selanjutnya ada workplace layout. Nah, tujuan ini adalah mengurangi kelelahan, mempercepat pekerjaan serta meningkatkan keselamatan Oke, kerja. selanjutnya ada analisis desain stasiun kerja. Jadi di sini Lalu selanjutnya selanjutnya akan kami akan melakukan dijelaskan oleh observasi teman saya. terhadap kondisi stasiun kerja yang digunakan pekerja. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa area kerja masih disusun berdasarkan ketersediaan ruang, sehingga beberapa fasilitas belum ditempatkan secara optimal. Misalnya di sini ada rak penyimpanan berada pada posisi yang cukup tinggi, sehingga pekerja harus mengangkat tangan setiap kali mengambil bahan atau peralatan. Selain itu, posisi kompor, area topping, mangkok, dan tempat penyajian masih terpisah akibat pekerja harus berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya untuk menyelesaikan satu porsi mie. Jika dilihat dari prinsip workplace design, kondisi ini menyebabkan aliran kerja menjadi lebih panjang dan menambah jumlah perpindahan pekerja. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin besar energi yang dikeluarkan, waktu pelayanan menjadi lebih lama, dan tingkat kelelahan pekerja yang juga meningkat. Selanjutnya di sini ada analisis postur kerja. Di sini kami juga menganalisis melihat tata letak fasilitas postur kerja pekerja selama proses pembuatan mie-nya. Jadi dari hasil observasi terlihat bahwa pekerja lebih banyak bekerja dalam posisi yang berdiri selama melayani pelanggan. Pekerja juga hampir tidak memiliki waktu untuk duduk karena seluruh proses ini dilakukan secara terus-menerus. Kami juga menemukan beberapa aktivitas yang kurang ergonomis seperti membungkuk ketika mengambil bahan berada di bagian bawah, mengangkat tangan di atas bahu saat mengambil barang di rak, serta memutar badan berulang kali karena posisi peralatan yang berjauhan. Jadi apabila aktivitas tersebut dilakukan selama berjam-jam setiap hari, maka dapat mengingatkan risiko kelelahan otot, terutama pada bagian leher, terus bahu, punggung bawah, dan kaki. Oleh karena itu, di sini sisi postur kerja dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa aktivitas yang belum sesuai dengan prinsip ergonomi dan perlu dilakukan perbaikan, begitu. Selanjutnya di sini ada analisis berdasarkan guideline ergonomi. Jadi setelah melakukan observasi lagi, kami juga membandingkan kondisi yang ada dengan beberapa guideline ergonomi yang telah dipelajari di perkuliahan. Guideline ini pertama ada avoid static loads. Jadi pada prinsip ini
kita disarankan agar pekerja tuh tidak berada pada posisi yang sama dalam waktu lama, namun berdasarkan hasil observasi, pekerja juga lebih banyak berdiri selama jam operasional sehingga prinsip ini belum terpenuhi. Terus, guideline kedua adalah work height. Jadi tinggi area kerja seharusnya disesuaikan dengan tinggi pekerja agar bahu ini tetap rileks dan tidak, perlu mengangkat lengan yang terlalu tinggi. Pada kondisi saat ini, rak penyimpanan masih berada di atas jangkauan nyaman sehingga pekerja harus mengangkat tangan ketika mengambil barang, dan lalu untuk guideline ketiga ada keep arm motion in the normal work area. Prinsip ini menjelaskan bahwa alat dan bahan yang paling sering digunakan sebaiknya berada dalam area jangkauan normal agar pekerja ini tidak perlu menjangkau terlalu jauh. Berdasarkan observasi, beberapa bahan seperti bumbu dan topping masih berada cukup jauh ya, sehingga pekerja ini harus melakukan reach yang berulang. Lalu guideline terakhir yang kami analisis adalah use preferred hand. Pada bagian ini kondisi sudah cukup baik karena sebagian besar alat utama berada di sisi kanan selain uh, sesuai tangan dominan pekerja sehingga gerakan menjadi lebih mudah. Dari hasil evaluasi terdapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa aspek workstation desain yang belum sesuai dengan prinsip ergonomi. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungan ergonomi. Untuk memperkuat hasil observasi, di sini perhitungan pertama adalah menghitung waktu siklus pembuatan satu porsi mie ayamnya. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 5 kali menggunakan stopwatch. Hasil yang diperoleh adalah 260 detik untuk rata-rata pelayan per mangkuknya. Selanjutnya di sini total waktu seluruh pengamat adalah 640. Lalu di sini juga kami setiap penyajian selalu mangkuk membutuhkan rata-rata 15 langkah gitu. Jadi jika melayani 100 mangkuk membutuhkan 1.500 langkah perpindahan hanya dalam waktu yang sangat sempit begitu. Oke, pada slide ini kami menganalisis beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur beban kerja subjektif berdasarkan 6 dimensi. Yang dimana diantaranya itu adalah tuntutan mental, tuntutan fisik, tekanan waktu, performa, usaha, dan tingkat frustasi. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian ergonomi untuk mengevaluasi beban kerja. Berdasarkan hasil pengukuran, beban kerja pedagang berada pada kategori tinggi. Faktor yang paling dominan adalah physical demand dan effort, yang masing-masing memperoleh skor 90. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang harus mengeluarkan tenaga yang besar serta usaha yang tinggi selama proses penyajian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus serta seperti berdiri dalam waktu yang lama, berpindah tempat berulang kali, serta menjangkau peralatan yang posisinya kurang ergonomis. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka pedagang akan mengalami kelelahan sehingga produktivitas berpotensi menurun. Oke, selanjutnya itu adalah identifikasi akar masalah dan dampak fisiologis. Bisa dilihat dari gambar tersebut dan ada penjelasannya, yang dimana penyebab utama berasal dari desain stasiun kerja yang belum sesuai prinsip ergonomi. Rak penyimpan terlalu tinggi, posisi bumbu berjauhan, serta tata letak kompor dan area penyajian belum efisien sehingga pedagang harus sering berpindah dan memutar badan. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa dampak fisiologis seperti kelelahan pada kaki akibat berdiri terlalu lama, nyeri pada bahu dan punggung karena sering menjangkau ke atas, serta meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal apabila dilakukan secara terus-menerus. Artinya, masalah utama bukan terletak pada kemampuan pekerja, melainkan pada desain lingkungan kerja yang kurang mendukung aktivitas secara ergonomis. Oke, selanjutnya itu ada intervensi ergonomi, solusi perbaikan dari kami. Yang pertama itu adalah menyesuaikan dimensi rak agar sejajar dengan tinggi siku.
pekerja sehingga aktivitas mengambil peralatan menjadi lebih mudah. Yang kedua itu mengatur ulang posisi bahan-bahan yang paling sering digunakan agar berada dalam jangkauan normal sehingga pekerja tidak terlalu banyak membungkuk maupun menjangkau jauh. Ketiga itu menata ulang posisi kompor, mangkuk, dan bumbu agar alur kerja menjadi lebih singkat dan efisien. Keempat, menyediakan stools atau kursi tinggi sebagai alternatif postur dinamis serta menambahkan alas lantai individu untuk mengurangi kelelahan pada kaki saat bekerja dalam waktu yang lama. Seluruh usaha tersebut mengacu pada prinsip-prinsip ergonomi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus produktivitas kerja. Oke, di sini ada transformasi tata letak yang dari layout awal dan layout yang kami usulkan, perbaikan. Ya, di mana bisa dilihat pada desain awal pekerja harus bolak-balik menuju beberapa area karena posisi kompor, bumbu, dan mangkuk berjauhan. Setelah dilakukan redesign, seluruh peralatan utama ditempatkan mengikuti urutan proses kerja. Dengan demikian, alur kerja menjadi lebih sederhana, jarak perpindahan semakin pendek, dan gerakan yang tidak perlu dapat dikurangi. Transformasi tata letak ini juga membuat proses penyajian menjadi lebih cepat karena seluruh fasilitas berada dalam area kerja yang mudah dijangkau oleh pekerja. Oke, di sini ada proyeksi dampak perbaikan dan peningkatan efisiensi sistem sistem, yang di mana itu parameter yang pertama itu ada perpindahan, ada waktu, siklus, zona jangkauan, postur kerja. Di sebelah itu ada kondisi sebelum adanya perbaikan, setiap porsi itu, pedagang harus mengeluarkan 15 langkah. Setelah ada perbaikan, maka pedagang akan mengeluarkan 8 langkah per porsinya. Terus di waktu siklusnya itu yang awalnya per porsi itu 128 detik, maka kalau kondisi sesudah itu 105 detik. Terus jangkauannya maksimal jauh, terus sekarang, jangkauannya normal. Postur kerjanya sering membungkuk, sekarang membungkuk berkurang. Efektivitas langkah lebih, bertambah 46,7%. Sini ada sintesis dan kesimpulan analisis ergonomi. Dari akar ketidaksesuaiannya, hasil observasi yang kami lakukan membuktikan bahwa desain awal stasiun kerja UMKM mie ayam teras meng melanggar prinsip ergonomi, khususnya pada ketinggian area kerja, jangkauan tata letak, dan postur statis. Hal ini adalah sumber utama dari banyaknya gerakan repetitif, perpindahan yang tidak perlu, dan kelelahan prematur pada pedagang. Terus ini ada dampak perbaikan strategisnya melalui implementasi redesign layout, penyesuaian posisi fasilitas berbasis antropometri pekerja, UMKM dapat mereduksi beban pergerakan berlebihan secara terukur. Intervensi ergonomi ini dilakukan produktivitas, kecepatan, tetapi juga menjamin kenyamanan, keselamatan jangka panjang, untuk pedagang. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.